Halo guys, balik lagi di Polio Podcast Literasi Sanyo. Kita kali ini kembali kedatangan bintang tamu yang waktu itu kita pernah undang. Apakah kakak ingin berkenalan lagi? Boleh ya? Siapa tahu kangen kan? Hai guys, nama aku Silas dari kelas 12 IPA di SMA Santo Yosef. Yang bentar lagi mungkin akan lulus. Pasti lulus sih, bukan mungkin ya. Ini ngomong-ngomong tentang lulus kan, masih ada perjalanan yang harus dilewatin kan ya kak? Ya bener banget. Dari kita lebih pembelajaran gitu. Apalagi yang kita nanti pas mau akhir-akhir lulus tuh kita ada ujian praktek, ada US dan lain-lain tuh kayak banyak banget. Apalagi nanti ada SBM, SNM itu banyak banget. Jadi harus. Nah dari hal-hal tersebut kan pasti Kak Silas sendiri harus banyak belajar kan? Tuh. Apalagi sekarang perkembangan di era digital itu sangat meningkat. Nah, berhubungan dengan tema kali ini itu cara belajar efektif di era digital nih Kak. Menurut Kak Silas, pembelajaran efektif itu gimana Kak di era digital ini? Kalau belajar itu kan kita harus bagi waktu ya. Kita nggak bisa ngegabungin dua aktivitas yang sama buat dalam satu waktu. Kayak misalnya main game sama belajar itu nggak bisa banget, karena kalau misalnya kalian belajar fokusnya harus belajar, sekalian dengan kalau main game kalian nggak bisa diganggu. Maksudnya ya semua orang kalau main game pasti ada waktu yang biar kayak mereka nggak berganggu kan. Nah jadi gimana cara kita biar belajarnya efektif di era digital? Kita manfaatin digitalnya itu harus dengan baik, bukan dengan kalian main game, habis itu sambil belajar main game, sambil baca-baca sambil main game, nunggu misalnya kalau main Mobile Legends ya nunggu lobby sambil baca-baca, itu kan nggak mungkin ya. Jadi kalau misalnya di era digital ini kalian harus bagi waktunya dulu. Pertama bagi waktu, kalian belajarnya jam berapa, di jam apa kalian belajar. Nah mungkin sebelum kalian belajar mungkin bisa diselingin main game dulu baru belajar, sedangkan atau mungkin setelah belajar baru main game. Nah dengan penggunaan digitalnya kalian bisa banget HP tuh sekarang udah banyak banget informasinya tuh, dari handphone tuh udah banyak banget, dari berita-berita tuh udah banyak banget keluarnya di digital, di HP, di internet udah banyak banget. Nah kalian bisa pakai itu sebagai metode pembelajaran kalian, atau salah satu jembatan biar kalian belajarnya lebih efektif. Misalnya kalian bingung nih dengan satu hal, misalnya rumus MTK ini atau penjelasan tentang suatu rumus MTK. Tiba-tiba MTK. Ya contoh ya. Karena paling susah gitu ya. Iya, pasti MTK pasti susah. Kalian bisa aja buka di aplikasi YouTube atau Polearn, biasanya banyak, atau Ruang Guru, banyak itu penjelasannya. Nah, begitupun dengan les. Kan belajar bukan cuma tentu di sekolah doang kan, belajar bisa di rumah, bisa di tempat les. Nah, les sekarang banyak banget di digital bisa. Contoh ya, Ruang Guru itu Brain Academy, itu dia gunain HP buat video atau online langsung biar ngejelasin sesuatu. Nah itulah penggunaan digital yang baik untuk belajar yang efektif, bukan malah kalian menggabungkan dua kegiatan kalian dalam satu waktu. Kayak misalnya main game digabungin sama belajar, misalnya gak bakal fokus. Apalagi pengaruh HP itu lebih besar dibandingkan sama buku. Bener banget gak sih? Kalau pengaruh HP itu lebih besar banget. Kalian kayak bisa aja lagi baca terus notif keluar, kalian buka HP duluan daripada kalian baca buku. Langsung lupa belajar. Iya, langsung lupa belajar. Bisa notif habis itu tiduran sambil scroll TikTok. Baru buka buku 5 menit. Iya, nanti ada notif masuk dari seseorang. Langsung fokusnya berubah gitu kan. Itu makanya belajar tuh nggak boleh dekat HP, boleh, tapi nggak boleh terfokus sama HP gitu. Atau digital yang lainnya. Menurut kakak, Kak Silas ini belajar itu efektif gak Kak? Untuk ditiru sama orang lain gitu? Buat beberapa orang cara belajar aku efektif. Cara belajar aku tuh lebih ke visual, sama caranya itu dengerin musik. Nggak tahu kenapa aku kalau belajar sambil denger musik itu kadang lebih bukan lebih fokus, lebih lancar. Maksudnya gimana, kalau misalnya cari informasinya, cari apanya itu lebih asik aja, lebih di enjoy aja gitu. Sama dengan visual, karena kan beberapa hal itu kayak contoh kayak fisika dan lain-lain itu kan kayak kita butuh visualisasi kan, kayak misalnya gambarnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Contoh lah ya, kita contoh aja vektor gitu. Vektor kan kita nggak bisa menerka-nerka gimana sih ini bentuknya kemana, atau ini kayak gimana. Terus medan magnet gitu-gitu kan kayak banyak banget cara-caranya yang emang harus divisualisasiin. Nggak bisa cuman kita lewat dari pikiran kita kayak nerka-nerka ini kayak gini. Jadi menurut aku cara belajar aku mungkin di beberapa orang lebih efektif, tapi
di beberapa orang juga nggak efektif. Kayak misalnya dengerin musik, aku tuh bisa banget kalau cari informasi, kalau misalnya cari soal UTBK atau nyari informasi-informasi itu kadang suka dengerin musik karena biar lebih lebih lancar aja, iya. Gitu sih. Tapi pernah nggak waktu kasih les lagi belajar sambil denger musik, jadi fokusnya terganggu gitu? Jadi malah nyanyi, atau pas kita udah selesai belajar yang diinget lirik lagu? Aduh, kalau sambil nyanyi, iya masih aku sering ngelakuin karena itu malah ngebuat nambah semangat aku biar makin nyarinya lebih cepat, nyarinya lebih detail lagi karena kadang kalau di aku ya musik kan jadi kayak salah satu pendukung support yang banget ya buat sambil belajar. Nah, tapi kalau beberapa orang mungkin kayaknya enggak ya, mungkin mereka malah keganggu, malah pikirannya kebagi, malah nyanyi terus. Tapi kalau menurut aku sih itu jadi salah satu pacuan aja biar berarti nanti di lirik ref selanjutnya, contoh nih di ref selanjutnya gue udah nyari ini ketemu gitu sih. Oke. Yang ketiga dari yang Kasilas bilang kan tadi ya, bisa efektif bisa nggak efektif kan buat orang lain. Nah, ada saran nggak dari Kasilas cara belajar efektif itu dari pandangan Kasilas sendiri? Oke, kalau menurut aku cara belajar efektif ini pernah disampaikan sama guru kita juga di beberapa kali pertemuan. Bu Maria pernah ngejelasin ini. Pertama tuh kalian harus cari tahu dulu apa yang kalian suka. Kalian misalnya suka sesuatu yang contoh kalau aku musik ya tadi ya. Kalau aku musik, kalian suka musik, suka sambil makan. Kalau Bu Maria tuh cara belajar efektifnya tuh dia makan sambil jajanan dia. Misalnya ada Oreo, salcis, nanti dia satu materi dia makan, misalnya salcis. Nanti dia kalau pas mau nginget lagi dia ngingetin rasa salcisnya itu kayak gimana. Nah itu cara efektifnya Bu Mar. Emang aneh kalau dipikirin, emang aneh. Tapi itulah salah satu kita tuh bisa tahu efektif belajar kita ya dari apa yang kita suka dulu. Karena kalau kita nggak suka kita nggak bakal enjoy ngelakuinnya. Kan belajar kita nggak suka belajar kan, pasti kan semua orang suka belajar. Lakuin itu. Iya makanya kita itu kan ada pendukungnya, supportnya. Nah kalau aku kayak gitu kayak tadi dengerin musik itu salah satu supportnya. Buat belajar yang efektif pertama kalian harus cari tahu dulu apa yang kalian suka. Ini Kak, yang selanjutnya nih saran cara belajar Kak yang efektif itu gimana menurut Kakak? Saran cara belajar yang efektif? Iya, soalnya kan kata Kakak tadi ada yang orang bisa melihat Kakak itu efektif atau nggak tidak efektif. Nah kita cari yang efektifnya aja, sarannya gimana? Yang pertama yang kayak tadi aku bilang ya, pertama cari tahu dulu apa yang kalian suka. Kalau kalian sukanya yang tadi kayak misalnya kayak aku dengerin musik, kayak misalnya kalau mungkin Pepe, aku nggak tahu ya Pepe sukanya apa. Denger musik juga sama. Musik ya. Kita sama. Nah, yang pertama cari dulu apa yang kalian suka. Yang kedua, luangin waktu kalian. Kalau diajarin sama Pak Ju itu tuh dulu ya, itu tuh disuruh buat to-do list. Jadi kalian hari ini ngapain aja. Kayak misalnya kalian hari ini mau jam segini sampai jam segini ke sekolah, jam segini sampai segini. Nah, kalian tuh dibuat itu kayak buat buku harian gitu ya? Iya, jatuhnya kayak buat buku harian to-do list kalian hari ini mau ngapain aja. Nah, kalau waktu udah kalian bagi, pasti kalian bakal tahu nih apa yang harus kalian duluin, apa yang harus nantian aja bisa. Nanti akhir-akhir mungkin nanti malaman bisa lakuinnya. Mungkin kalau misalnya sekolah pasti pas pertama ya. Ini prioritas banget, harus jadi prioritas. Terus mungkin kalau misalnya entah nyuci baju, setrika baju itu kan bisa nanti malam lah ya. Maksudnya kalian kan sebagai pelajar bukan itu tugas utama kalian. Nah, itu yang kedua caranya dengan yang ketiga itu tadi buat to-do list kalian. Yang keempat adalah kalian stop ngebuat diri kalian jadi nyaman akan satu hal. Jadi misalnya kalian jadi kayak gue udah nyaman, gue udah kayak enak banget nih begini, maksudnya kalian pulang sekolah tiduran gitu, udah enak banget nih begini, udahlah tidur aja gitu. Jangan ngebuat diri kalian jadi kayak gitu, malahan nyampe kalian akan terus ke bawah begitu nyampe akhir. Soalnya yang buat nyaman itu kadang suka bahaya. Ya. yang nyaman itu kadang suka bahaya benar. Iya, itu yang nyaman suka bahaya. Ini jangan balik ke tema sebelumnya. Jangan. Kita lanjut yang pembelajaran efektif aja. Pokoknya jangan nyamanin diri kalian akan satu hal. Kalau bisa lakuin yang prioritas dulu, lakuin dulu yang prioritas. Nah, terus udah sih kayaknya itu aja sih yang menurut aku yang cara gimana kita belajar efektif. Oh ya, sama jangan terpaku sama buku. Kalau aku ya, menurut aku jangan terpaku sama buku, apa-apa bacanya buku terus. Kalian tuh bisa cariin
ilmu pengetahuan tuh banyak banget, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa cari tahu banyak orang, bisa ke perpustakaan ya, walaupun perpustakaan juga buku sih. Maksudnya jangan terlalu terpaku sama buku pelajaran kalian yang emang kalian bakal ketemunya rumus ini lagi, dan akhirnya kalian kayak gue nggak ngerti ini sebenarnya maksudnya apa. Jadi kayak kalian jadi ngerasanya kayak perasaan gue kemarin ngerti sekarang nggak ngerti, jadinya Karena terlalu terpaku banget sama sangat itu ya. karena terpaku. Jadi harus ingat di buku aja, terus jangan jadi kemana-mana. Ya, lebih tepatnya sih ingat di buku, terus Boleh. pelajarin dari luar, cara yang menurut kalian lebih gampang kalian bisa tahu dan lebih gampang kalian bisa ingat. Oke. Gitu. Menurut Kak Silas nih, waktu pembelajaran yang efektif buat generasi kita itu berapa lama Kak? Karena kan bener kata Kak Silas, kita harus membagi waktu kan. Nah, membagi waktunya itu berapa lama menurut Kak Silas? Buat bagi waktu belajar sih nggak bisa sih sebenarnya waktu belajar tuh nggak bisa kebagi sih. Maksudnya kalian tuh nggak bisa matokin belajar kalian nyampe misalnya jadi jam 7 sampai jam 9 gue harus selesai satu materi, nggak bisa. Satu bab gue harus selesai, mungkin bisa, tapi kalian akan lalai, jadi ngertinya tuh jadi susah banget. Maksudnya kalian cuma bakal ingat satu hal yang menurut kalian itu doang pentingnya, jadi kalian nggak bakal. Contoh misalnya kita belajar bahasa Indonesia, contoh kita belajar tentang cerita rakyat deh. Kita belajar kita baca, kita cari tahu di YouTube, kita cari tahu ini di sini. Kalian ngerti, tapi setelah kalian nanti besok ditanya atau keesokan harinya ditanya, kalian jadi lupa karena kalian cuma terpaku sama satu hal. Karena kalian mikirnya tuh dari jam 7 sampai jam 9 gue selesai. Jadi dari jam 7 gue belajar sampai jam 9, udah itu aja, satu materi itu aja. Dan pasti bakal diingat gitu ya. Iya, bakal diingatnya yang bakal intinya aja. Contoh kayak baca bahasa Indonesia kayak baca tentang teks yang tadi teks cerita sejarah. Itu kalian jadi bakal cuman ingatnya kayak kebahasanya doang yang gue inget, atau strukturnya doang yang gue inget. Jadi kayak kalian nggak bakal mengingat semuanya kalau kalian nggak batasin waktu belajar kalian. Waktu belajar tuh harus nggak boleh dibatasin, tapi juga jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama kalian bakal suntuk jadinya bakal jadi malas gitu. Karena belajar tuh jujur ya malesin banget. Pasti semua orang ngerasa gitu, jujur belajar tuh malesin banget. Tapi kalian Keluhan dari seorang pelajar yang ingin lulus. tapi kalian emang harus ngebaginya tuh jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama. Jangan dipatokin, tapi juga jangan terlalu lama gitu sih. Kalau kira-kira 2 jam, oke nggak? 2 jam oke. Buat aku sih 2 jam tuh udah lumayan masuk materi sih ya. Tapi menurut aku kalau misalnya materinya sedikit, biasanya ya, ini aku kalau misalnya belajar kalau materinya sedikit itu kadang cuman ya sejam, 1,5 jam itu udah bisa masuk materi. Tapi kalau misalnya materinya lumayan banyak, itu mungkin bisa nyampe 2 jam, 3 jam ya, walaupun kadang juga otak udah panas ya kalau begitu. Harus ya dari kesiapan diri sendiri. iya, juga gitu ya? siap dari diri sendiri dulu, benar. Oke. Kata Kak Silas tadi kan kita saat belajar pasti ada gangguan-gangguan kan dari notifikasi handphone. Tadi udah dijelasin sama Kak Silas juga. Selain itu cara menghadapinya itu gimana Kak? Cara menghadapi gangguan saat belajar? Matiin HP-nya. Selain HP gitu, misalnya ada yang ngajak main dari Ini. Gimana ya? Yang pertama itu sih, kalian harus tahu prioritas kalian dulu yang tadi aku bilang. Makanya dibuat to-do list biar kalian tahu prioritas kalian apa. Kalau misalnya kalian ngeduluin prioritasnya nongkrong, prioritasnya nge-mall, prioritasnya main game, ya kalian bakal terus terganggu sama hal-hal di sekitar kalian. Contoh kalian ngeprioritasnya belajar gitu. Kalau misalnya kalian prioritasnya belajar, ya kalian bakal terusin nyampe gue terus belajar nyampe gue ngerti dulu materinya, baru kalau orang ngajak gue main, ngajak gue nongkrong, ya baru gue ikut, baru gue pergi. Nah itu sih cara Selesain pembelajaran dulu. Iya, gitu ya. selesain dulu. Oke. Yang terakhir. Udah nggak fokus, maaf Kak. Maaf. Udah panas. Panas soalnya ini. Yang terakhir ini, lebih enak belajar sendiri atau ada bimbingan kayak les atau ada yang ngajarin gitu? Buat aku untuk beberapa pelajaran mungkin aku lebih enak belajar sendiri. Contoh kayak pelajaran sejarah, bahasa Indonesia,
terus pelajaran menghafal biasanya PKN, bahasa Inggris gitu biasanya aku lebih enak aku belajar sendiri. Tapi kalau untuk pelajaran yang fisika, kimia, matematika, wajib ya hitung-hitungan lah, eksanta lah, pokoknya itu aku lebih bukan ditutorin tapi lebih kayak nanya temen. Sebenarnya kayak aku tuh kadang kalau di sekolah lebih enak nanya temen, kayak biar lebih cepat ngehafalin itu enak, lebih gampang tuh dengan nanya ke Alex atau ke AB gitu, nanya kayak ini nih caranya gimana sih ini gini. Oh mereka jelasin, abis itu udah aku bakal lebih mengerti begitu daripada aku baca nyampe kepala gue mau meledak, itu gue nggak tahu gimana caranya rumusnya itu selesainya gimana, gue mau kepala gue meledak lupa lagi yang ada gue nggak bakal ngerti ini pelajaran apaan gitu deh. Oke lah Kak, kalau gitu berarti yang penting harus ada kesadaran diri dari Betul, dalam diri kita, belajar tuh harus sadar diri benar. dan harus prioritasin belajar daripada yang lain gitu kan. Udah kalau gitu guys, sekian aja podcast kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah, thank you.